Saya lari ke sekarang lagi di Vietnam, Miss. Udah sekarang nggak bisa apa-apa, Miss. Udah nggak bisa ngomong. Miss bisa tolong, Miss. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana ini? Adik adik saya kerja di Kamboja, Miss. Abis itu dia lari. Lari sekarang dia ada di rumah sakit Vietnam karena dia nggak bisa apa-apa, Miss. Bagaimana saya harus menolong? Gimana ya, Miss, supaya dia bisa pulang ke Indonesia, Miss, ke Medan. Ya kamu harus sediakan uang dong kalau dia pingin pulang. Ya gimana maksudnya caranya itu gimana, Miss? Kami nggak orang punya, Miss. Biayanya berapa ya, Miss, dari sana ke Medan? Kalau cuman pesawat aja mungkin 3 jutaan, 4 jutaan, tapi paspornya ada nggak? Terus dia overstay nggak? Kalau overstay perharinya 10 dolar. Terus dia sudah kabur berapa lama? Kalau dia Hah? Dia kabur sudah lama, cuman dia ini baru semalam itu dia udah berapa bulan ini nggak bisa dihubungi, Miss, karena nomornya ada PT-nya itu, dan baru sekarang dia menghubungi kami dengan keadaan kondisi yang sudah parah, Miss, sudah nggak bisa apa-apa. Adik kau cewek cowok kah? Cowok, Miss, masih umur 20 tahun. Umur 20 tahun. Jangan di tempat rame kau. Jadi aku udah dengar kau ngomong. Iya, Miss, bentar, Miss, saya naik ke atas, Miss, bentar, Miss. Sebentar, Miss. Sebentar, Miss. Ada paspornya kah? Ada paspornya kah? Ada paspornya, ada, Miss. Dia- Tolong, Miss. Paspornya ada, Miss, semuanya lengkap. Tadi dia ngasih tiket, kasih tahu tiket. Rupanya tiketnya itu nggak tercantum di dalam penerbangan dia. Bosnya yang membelikan tiket itu. Macam mana dia bisa balik ke Vietnam? Dia kan di Kamboja. Ya, tapi dia lari, Miss, lari ke Vietnam sekarang, Miss. Di Vietnam mana sekarang dia? Vietnam. Tadi sudah ada orang KBRI. Yang ngabarin ke kami, ke keluarga, Hah? bahwasanya anak ini sudah nggak bisa apa-apa. Udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa apa-apa. Dia sudah tinggal baju dan celana pun udah busuk sebab dia udah kencing dan berak di situ, Miss. Terus kata KBRI apa? Ini belum ada informasi lagi. Kami masih mencari kayak mana supaya dia bisa pulang, Miss. KBRI ngomong apa? Karena saya selalu suruh jemput, Miss. Suruh jemput. Kami bingung. Kami di kampung ini bingung, Miss. Mau kayak mana? Videonya mana? Paspornya mana? Oh, saya kirim ini, Miss. Sekarang videonya mana? Paspornya mana? Ini saya laporan dulu ke pusat dulu ya, karena dia sudah berapa lama? Gimana ya, Miss? Anak itu dia sudah lama, Miss, tapi baru sekarang ini bisa dihubungi, Miss, dalam keadaan yang sangat inilah, udah nggak bisa bilang karena dia pikirannya tuh sehat, Miss. Sekarang ini dia tinggal tulang, muka dia tuh udah kayak, aduh ya Allah. Berarti sama kayak Inel itu, Inel yang dari Minahasa itu, sama kayak gitu kah muka-muka dia? Dulu sehat, setelah kena angin Kamboja jadi kurus tinggal tulang kah? Iya, Miss, iya, kurus, Miss. Ya Allah, Miss, nggak sampai hati, Miss. Kami udah nangisin dia di sini, Miss, karena orang katanya tadi bilang udah nggak bisa apa-apa. Ya Allah. Pernah kirim uang kan dia? Pernah, Miss. Tapi yang belakangan ini karena nggak mencapai omset, jadinya dia itu dipindah-pindahkan, Miss. Ke sini perusahaan sini dan itu udah nggak bisa apa-apa. Kami nggak bisa nelpon dia sudah 2 bulan. Kami nggak bisa berhubungan dengan dia. Baru ini dia bisa menghubungi kami, itu pun dari Messenger. Kamu bicara bisa nggak sekalian kau kirim paspornya? Sekalian kau kirim paspornya, jadi aku langsung bisa laporan. Bisa, Miss, saya kirim paspornya sekarang, Miss. Atau kita tetap berbicara atau saya kirim paspornya melalui Miss ini? Tetap bicara, karena saya akan menghubunginya secara langsung. Kalau tidak, saya lupa. Saya suka lupa. Karena Miss Yuni kalau udah nutup telepon itu sudah telepon ngangkat yang lain pula.
Kenapa diizinkan? Kenapa dia ke Kamboja diizinkan? Saya nggak tahu Miss kenapa bapaknya dan orang tuanya mengizinkan dia. Saya nggak tahu. Itu Miss saya udah kirim ke Miss. Mana fotonya dia yang terbaru dan foto dia yang lama? Udah Miss, sudah saya kirim ke Miss itu. Dia nggak bisa foto lagi Miss. Itu ada saya kirim foto dia dengan foto paspor dia itu Miss. Terus foto dia yang lama mana pula? Ini Miss, ini yang saya kirim paspor ini foto dia yang lama. Ini. Bukan foto dia waktu di rumah, bukan waktu dia ada di rumah. Foto pribadi ada nggak? Oh belum ada Miss. Bentar saya Mas minta waktu sama- sekolah, waktu apa kan ada itu? Ada tetap mukanya sama Miss kayak di paspor ini. Anak ini gini aja mukanya Miss, nggak ada kayak mana-mana. Anak ini seperti ini aja. Sekarang sudah kayak gini Miss, ya Allah Miss, tengoklah mukanya Miss, ya Allah. Terus dia sakit boleh nggak nanya sama KBRI fotonya dia yang terbaru biar kita percaya? Ini fotonya yang terbaru Miss yang saya kirim ini. Bentar ya Miss, saya minta lagi. Ini dia foto yang dia masih bisa jalan Miss semalam. Ini dia udah nggak bisa apa-apa Miss. Saya tidak bohong lillahi ta'ala Miss. Ya Allah Miss, ini kami masih bingung di kampung kayak mana cara memulangkan dia ke Medan ini Miss. Tapi kalian ada kan uang untuk pemulangannya? Itu berapa ya Miss? Ya saya nggak tahu, makanya saya nanya. Kalian ada nggak untuk uang pemulangannya? Ya saya nggak tahu, maksudnya biar kami rembuk gitu berapa gitu loh Miss. Saya nggak berani ngomong Mbak. Kalau dia visanya masih hidup, itu cuman 3 juta. Itu pengalaman saya 3.800.000 itu sama hotel sama apanya. Tapi kan saya nggak tahu status adik kau. Itu Miss bisa tengok dari paspornya masih hidup atau enggak ya Miss? Nggak bisa, itu visa. Oh, itu bisa ya Miss? Ha. Bukan itu paspor saja, bukan visa. Gimana ini ya, ya Allah. Tapi keluarga tahu tak dia itu ke sana seperti apa? Tak tahu, semua kami tahu dia sehat. Ini tiba-tiba ini kan 2 bulan ini dia nggak bisa ditelepon Miss. Sekali ditelepon dalam keadaan udah kayak gini, udah gitu tadi dia udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa. Orang KBRI bilang udah suruh jemput karena dia memang udah nggak bisa apa-apa, ngomong udah nggak bisa apa-apa lah pokoknya. Oke. Jadi saya kabut macam mana ini supaya dia balik ke Medan gitu loh. Oke, terus kamu tahu saya dari mana kamu? Saya selalu nengok Miss di TikTok, di FB, dan saya selalu mengikuti perkembangan Miss. Tapi- Mengikuti orang-orang yang Tapi kamu tahu adik kamu di Kamboja, kamu tahu? tahu, tapi kan belum beredar yang seperti ini. Sekarang ini udah beredar ini, makanya saya was-was. Rupanya adik saya kena juga. Adik saya nggak mencapai target, dioper sana, dioper sini. Sampai seperti ini badannya Miss. Dia pergi sehat walafiat. Kenapa kau izinkan dia berangkat ke Kamboja? Setelah kamu mengikuti Miss Uni baru kamu tahu kalau Kamboja seperti itu atau sebelumnya kamu tahu? Saya nggak tahu. Saya tahunya orang kerja di Kamboja itu karena ada jiran saya kerja di Kamboja itu sukses. Mungkin dia mengikuti kawan dia. Rupanya dia nggak berhasil. Adik saya yang satu lagi berhasil lari dan pulang ke Indonesia, tapi tanpa bawa apa-apa, handphone ditahan dan semua. Cuman saya nggak tahu dia sampai ke sini itu macam mana. Ini sebenarnya bukan adik saya, ini anak abang saya, keponakan saya. Oh, berarti kamu Dan bukan. anak abang saya yang satu lagi, anak abang saya yang satu lagi itu berhasil lari dan sampai di Medan, sudah berhasil. Karena kan orangnya perginya sama-sama. Sebentar. Tapi kalau kamu bukan keluarganya nggak boleh laporan ke saya. Saya keluarganya Miss, saya rumah saya di sebelah-sebelahan sama abang saya. Saya ingin berbicara dengan abangmu karena kalau saya laporan harus pakai nomor HP abangmu. Oke, saya sambungkan nomor abang saya bisa. Boleh, kamu harus ngasih nomor abangmu juga ke saya. Soalnya saya sudah laporan ini. Aku kira bener adik kau. Nggak boleh. Ini pemerintah langsung menjawab, siap. Ini ada apa ya? Ini bukan nomornya. Kenapa kamu tak ngomong kalau itu punya bapak?
Iya, soalnya bapaknya kan kampung, Miss. Dia nggak paham yang kayak gini-gini. Yang tahu tentang kayak gini kan cuma saya gitu, yang bijak untuk bicara. Orang ini nggak bisa. Jadi saya kasih nomor Miss. Bentar ya, Miss. Bentar, saya kasih nomor ya. Mana nomornya, ini lagi ditanyain. Itu nomor abang saya, Miss. Aduh, harusnya kamu ngomong dari awal. Kalau tidak, mereka bingung ini. Mana nomornya? Belum Ya, kamu betul. kirim. Itu Miss nomor abang saya, Miss. Soalnya kan saya laporannya harus pakai yang nama abangmu siapa pula? Aprizal. Tidak punya WA lagi. KTP abangmu ada nggak? Miss, bisa nggak saya matikan dulu saya biar saya hubungi? Oke. Nah ini teman-teman. Izin bapak yang bawah itu 0104 itu nomor bapaknya mungkin ya. Aprizal, dia orang Medan, dia habis disiksa di Kamboja, dia lari ke Vietnam dan KBRI sudah menghubungi keluarganya, terus keluarganya menanyakan apakah bisa dipulangkan Pak dan biayanya berapa. Mbaknya tadi nggak cepet nelpon, maka orang lain yang akan nelpon ya. Bukan salah saya ya, karena ini telepon saya itu memang sangat banyak sekali yang masuk. Sebentar ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.